Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Anak Ketua DPRD Kota Ambon diduga menganiaya seorang pemuda hingga meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki apa motif pelaku melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban kehilangan nyawa. Abdi Toisuta, anak Ketua DPRD Ambon, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal. Pelaku langsung ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kasih Humas Polres Pulau Ambon menjelaskan penetapan tersangka usai penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Tersangka kini dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Malam tadi telah dilaksanakan gelar perkara dan sudah ditetapkan status sebagai tersangka, AT sebagai tersangka. Kemudian untuk ancaman hukuman untuk pasal ini diterapkan 351 ayat 3 dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta, akhirnya berkomentar lewat unggahan video yang disebarkan melalui media sosialnya. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan turut berbelasungkawa bagi keluarga korban dan menyayangkan kejadian tersebut serta menyerahkan perbuatan anaknya ke jalur hukum. Saya Eli Toisuta atas nama keluarga, dengan segala kerendahan hati dan dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ananda Rafli Rahman Sih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla merahmati almarhum husnul khatimah serta mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan atas nama keluarga pula, kami sangat prihatin atas peristiwa dan musibah yang terjadi. Kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Abdi Toisuta sebagai tersangka pelaku diduga menganiaya korban di sebuah perumahan depan asrama Polri di kawasan Talake, Ambon pada Minggu malam. Pelaku diduga tersinggung saat bersenggolan dengan korban. Pelaku langsung memukul kepala korban. Korban dianiaya pada saat masih di atas motornya. Jenazah korban penganiayaan oleh anak Ketua DPRD Kota Ambon dimakamkan pihak keluarga usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara pada Senin kemarin. Korban merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Marlan Sunet dan Inanet Loho. Tim Liputan Kompas TV Ambon, Maluku. Mengetahui perkembangan kasus pemukulan anak Ketua DPRD Maluku, kita sudah terhubung dengan Kombes Muhammad Rum Hoirat, Kabid Humas Polda Maluku. Pak Rum, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Perkembangan kasus yang menjerat anak Ketua DPRD seperti apa, Pak? Dapat kami jelaskan bahwa sampai dengan saat ini sudah 6 saksi yang kita periksa, kemudian selain daripada tersangka sendiri, dan juga alat bukti lain yang sudah kami dapatkan berupa hasil otopsi. Nah, dengan demikian tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 3 dengan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan terhadap tersangka sudah kami tahan di Polres Kota Ambon. Demikian, Pak. Pelakunya hanya 1 orang tersangka, Pak Rum, atau memang terbuka ada kemungkinan orang lain yang ikut terlibat? Untuk sementara, berdasarkan hasil keterangan dari saksi-saksi di TKP, baik itu yang melihat langsung maupun yang ikut serta bersama dengan korban, itu menyatakan bahwa pelaku hanyalah 1 orang. Motifnya apa, Pak Rum? Betul karena tidak disapa? Berdasarkan keterangan daripada saksi kawan korban, bahwa ketika itu korban bersama dengan kawannya ini berboncengan motor, kemudian ketika masuk ke perumahan hampir bersenggolan dengan tersangka. Ini yang mengakibatkan tersangka kemudian tersinggung dan melakukan pemukulan terhadap korban yang mengakibatkan korban pingsan dan pada akhirnya meninggal dunia, Pak. Pelaku tunggal ya, Pak Rum ya? Saya konfirmasi sekali lagi ya. Pelaku tunggal. Oke, ini tidak direncanakan juga? Benar, berdasarkan hasil keterangan dari saksi-saksi bahwa ini bukan dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, tetapi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan pasal 351 KUHP. Adakah kemudian dendam yang kemudian
dirasakan pelaku terhadap korban sebelumnya sampai kemudian memicu kejadian tersebut, Pak Rum? Sampai dengan saat ini berdasarkan keterangan saksi kami belum mendapatkan ke arah adanya sebelumnya ada dendam atau mungkin ada hal-hal lain yang mendorong sehingga terjadinya kejadian tersebut. Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan itu keterangan itu. Respon pihak keluarga korban seperti apa, Pak Rum? Yang jelasnya pihak korban tidak menerima. Awalnya ini korban sendiri tidak mau diotopsi. Keluarga tidak menginginkan agar korban ini diotopsi. Namun pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh penyidik pada akhirnya keluarga tersangka mengizinkan untuk korban diotopsi dan kemarin sudah diotopsi dan hasilnya itu sudah kami dapatkan dan hasil ini akan nanti disampaikan di pengadilan oleh dokter forensik yang melakukan otopsi. Pak Rum, ini kan ada viral juga di media sosial soal anggapan keluarga pelaku, orang tua pelaku yang anggota DPRD itu kemudian tidak meminta maaf kepada keluarga korban. Ini sempat dimediasi pihak kepolisian terkait ini? Untuk sementara kami belum ini ke arah situ ya. Jadi untuk kami masih fokus terkait dengan pengungkapan kasus ini, pemeriksaan keterangan saksi maupun alat bukti untuk mendapatkan alat bukti lain terkait dengan permintaan maaf dan lainnya. Itu mungkin urusan nanti daripada keluarga daripada tersangka atau keluarga dari pelaku. Artinya keluarga korban tidak ada tuntutan lain ya, Pak Rum? Selain proses ini dilakukan atau diproses lewat jalur hukum? Sampai dengan saat ini tuntutan yang disampaikan oleh keluarga daripada korban adalah agar Polri dalam hal ini melakukan penindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sejak awal ketika kasus ini muncul, Bapak Kapolda sudah memerintahkan kepada Kapolresta Ambon untuk sesegera mungkin mengambil tindakan untuk mendapatkan pelakunya, kemudian memproses hukum tanpa pandang bulu apakah itu merupakan anggota Polri atau tidak, maupun keluarga pejabat atau tidak. Semua orang sama di hadapan. Oke. Ini ancaman hukumannya apa, Pak Rum? Ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara. Demikian, Pak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.